Selamat pagi. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawa Jemaat Kepanjen mengucapkan selamat datang. Selamat mengikuti ibadah dan selamat bergabung bagi warga tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Begitu pula bagi seluruh warga jemaat yang hadir dalam persekutuan hari ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini adalah ibadah minggu dalam rangka minggu pembukaan bulan Kitab Suci tahun 2025. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu saat ini merupakan ibadah pembukaan bulan Kitab Suci. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah kebenaran. Oleh firman-Nya kita mendapatkan kekuatan dan pengharapan dalam perjalanan hidup kita di dunia. Kini mari kita bersama ikut mengawali ibadah pembukaan bulan Kitab Suci saat ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan Allah Sang Penerang kehidupan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan Minggu Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2. Ibadah pembukaan bulan Kitab Suci GKJW tahun 2025 pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setia. Itu Jemaat 456 bait 1 dan 2.
Umat disilakan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana sudah dinyatakan dalam pembukaan ibadah kita ini, bulan September kita gunakan sebagai momentum kita mengingat dan mengenang tentang Alkitab yang dianugerahkan Tuhan sebagai sarana pembimbing dalam kehidupan iman kita. Selama bulan September kita akan masuki bulan Kitab Suci dan kita akan dibimbing dengan tema liturgis membudayakan cinta Alkitab dengan berkisah. Saudara-saudara, cinta Alkitab berarti kita mengerti dan menghayati kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui Alkitab yang kita baca, dengar, dan kita renungkan, kita dapat menemukan kebenaran firman Tuhan yang hidup. Oleh karena itu, budaya cinta Alkitab harus ditanamkan sejak dini, sejak masa anak. Orang tua dan gereja bersinergi membudayakan cinta Alkitab dengan berkisah. Pada bulan Kitab Suci tahun ini, segenap warga GKJW lintas generasi diajak untuk terus-menerus mengumuli firman Tuhan sebagai pedoman dan tuntunan hidup. Mari kita bersyukur dan bersukacita atas bulan Kitab Suci di tahun ini, dan kita gunakan sebagai sebuah panggilan membudayakan cinta Alkitab dengan berkisah. Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2. Mari kita nyanyikan. Diletakkan di tempat yang mana? Berada di tempat yang istimewa, ataukah kita letakkan asal? Saya meyakini kita menghayati Alkitab adalah sebuah hal yang penting dalam hidup. Ibu bapak dan saudara, dalam pemaknaan mengenai bulan Kitab Suci, kita diajak untuk menghayati bahwa melalui Alkitablah ada banyak teguran untuk kehidupan kita. Hari ini saya ingin membacakan untuk kita semua Yesaya 18 ayat 21 sebagai panggilan pertobatan kita. Dan yang saya baca hari ini mengacu kepada Alkitab terjemahan baru. Yesaya 18 ayat 21 demikian. Tetapi apabila orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan serta melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Melalui ketetapan Allah yang dituliskan di dalam Alkitab, kita tahu kita akan mengarahkan diri kita kepada kehidupan ataukah kepada kebinasaan. Kita tahu apa yang semestinya kita lakukan, tetapi seringkali kita tidak setia untuk mewujudkan. Mari berlandaskan kepada catatan Alkitab yang demikianlah kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, Allah yang hadir dalam setiap sisi kehidupan kami. Pada pagi ini, kami diteguhkan lagi mengenai keberadaan Alkitab yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai ukuran tentang apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan. Seringkali kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam peran kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai keluarga. Kami tahu, bahkan juga di dalam kehidupan persekutuan, kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan jemaat, lingkup kelompok, pelayanan yang kami lakukan. Kami juga tahu apa yang harus kami lakukan sebagai warga bangsa. Namun seringkali ya Tuhan, apa yang kami ketahui itu tidaklah menjadi panggilan diri kami untuk mewujud nyatakan. Kami tahu, tapi kami tidak setia untuk melakukan. Ya Tuhan, melalui Alkitab yang Kau anugerahkan kepada kami, banyak teguran tentang sikap yang harusnya kami lakukan. Ampuni jika kami tidak setia. Ampuni jika kami lebih mementingkan apa yang menjadi pemikiran dan pendapat kami sendiri. Tuhan, bimbinglah kami menjadi lebih baik. Dalam kasih dan kuasa Kristus, kami haturkan panggilan ketobatan ini sebagai cara kami menjadi lebih dekat dengan Engkau. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, jika kita mengakui melalui Alkitab kita memiliki banyak teguran, kita mendapatkan banyak saran untuk menjadi lebih baik, terimalah berita anugerah pada saat ini. Umat saya undang untuk berdiri dan kita mendapatkan berita anugerah dalam Kisah Rasul 15 ayat yang ke-11 yang demikian. Saya kembali membaca melalui terjemahan tadi. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-11 demikian. Sebaliknya, kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus kita diselamatkan sama seperti mereka juga. Melalui Alkitab kita ditegur, melalui tulisan di dalam Alkitab kita mendapatkan pengharapan dan kesukacitaan untuk memulai hidup yang semakin bersukacita di hadapan Tuhan. Alkitab ada yang menggunakan istilah Injil, Evangelion, kabar sukacita. Mari kita merespon berita anugerah kita ini dengan kabar sukacita, kabar kabingahan. KPJ 192 bait yang pertama. Di sini kabar kabingahan. Amen.
Ibu Bapak, memang dalam nuansa bulan kitab suci kita harus menyampaikan bahwa evangelion di bahasa Yunani berita kesukacitaan yang kemudian kita kenal dalam istilah Injil itu berbicara tentang kabar kabingahan, berita sukacita, dan itu tidak bisa dibatasi oleh satu bahasa tertentu. Bahasa Jawa, bahasa suku-suku yang ada di Indonesia, bahkan juga bahasa-bahasa di lintas negara. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, pada masa-masa penghayatan bulan kitab suci saat inilah kita melihat bagaimana kabar berita sukacita itu tidak hanya terkhusus kepada satu suku bangsa tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dan biarlah segala yang tercatat dalam kitab Injil kita itu menjadi sukacita untuk seluruh isi dan muka bumi. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kabar kabingahan ada di tengah-tengah kita. Mari monggo ingkang manahipun ngraosaken kabingahan sami nesok ingkang paling besok terjemahannya yang merasakan berita sukacita silahkan tengok kiri tengok kanan, berikan senyum yang paling manis. Jika sudah tersenyum, silahkan duduk Bapak. Makin kami pelajaran pun satu kami bahasa Jawi panjenengan kersa Bapak. Ya, mari kita melanjutkan kesukacitaan kita saudara di dalam pelayanan firman Tuhan untuk saat ini, dan Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis. Silakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bacaan pada pagi hari ini yang pertama terambil dari Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Bacaan yang kedua terambil dari Filemon 1 ayat 1 sampai yang ke-22. Bacaan yang ketiga terambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai yang ke-33. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan untuk membaca firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami dapat memahami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 yang demikian bunyinya. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepada
Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan yang pertama dengan Mazmur 1 yang akan kita nyanyikan secara berbahasa. Menurut nasib atau
Bacaan kedua adalah Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 22. Dari Paulus, seorang umat karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apphia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang yang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah beroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hibur, saudaraku. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kau dapat selagi aku dalam penjara, yakni Aristarchus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yang berbuah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena itu. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih bagiku sudah demikian. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di jalan Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadamu. Aku Paulus menjamin dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya agar jangan kukatakan. Tangguhkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku yaitu. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatku, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikian firman Tuhan.
Kita akan masuk dalam bacaan Injil untuk pelayanan ibadah. Inilah permulaan Injil Kristus. Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Saya undang Tuhan. Saya membaca mengacu kepada terjemahan baru 2. Lukas 14, 25 sampai 33 yang demikian. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya namun tidak mampu menyelesaikannya. Semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Garam memang baik, tetapi jika garam pun menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk dengar, hendaklah ia mendengar. Demikian bacaan Injil kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Amin. Umat, disilakan. Baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kabar baik dan kesehatan senantiasa berlimpah dalam kehidupan Ibu Bapak dan saudara semuanya. Hari ini kita sudah mulai memasuki bulan September. Kita sudah menjalani tahun 2025 setengah lebih. Dan September kita mengawali dalam pemaknaan bulan Kitab Suci. Mengawali refleksi kita di hari ini, saudara, saya mengutip sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Mark Twain, yang novelis Amerika, kelahiran 1835 dan wafat 1910, dan di tangan beliau lah proses dan juga model sastra Amerika bertumbuh,
Dia menuliskan Huckleberry Finn. Ibu bapak nanti bisa googling. Mark Twain ini pernah mengungkapkan demikian berkaitan dengan Alkitab. Coba kita maknai. Bukan bagian-bagian Alkitab yang tidak dapat saya pahami yang mengganggu saya, melainkan justru bagian-bagian yang dapat saya paham. Saya ulangi lagi. Bukan bagian-bagian Alkitab yang tidak dapat saya pahami yang mengganggu saya, melainkan justru bagian-bagian yang dapat saya paham. Kira-kira ibu bapak memaknainya bagaimana? Bukan bagian-bagian Alkitab yang tidak dapat saya pahami yang mengganggu saya. Artinya apa? Apa perlu saya ulangi? Bukan bagian-bagian Alkitab yang tidak dapat saya pahami yang mengganggu saya. Jadi kalau dia tidak paham, maka dia tidak merasa terganggu, terusik tadi. Lalu Mark Twain mengatakan, melainkan justru bagian-bagian yang dapat saya paham. Justru karena paham, maka dia terusik nanti. Justru karena dia mengerti, maka dia kemudian terganggu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan, dan terganggunya ini membawa kepada pemaknaan melalui Alkitab lah. Mark Twain tahu tentang apa yang harusnya dia lakukan. Jadi enaknya bagaimana Bapak Ibu? Apa tidak usah dibaca saja Alkitab itu, supaya kita bisa mengatakan saya tidak paham. Enak kalau setuju? Kan kalau kita nggak ngerti, nggak paham, loh saya nggak tahu. Ibu bapak saudara, kalimat dari Mark Twain ini sebenarnya mengandaikan bahwa yang bagian Alkitab yang dia pahami membuat dia tergerak untuk melakukan. Kalau hal ini kemudian kita bawa ke dalam konteks bacaan Alkitab kita, saudara, apakah kita akan meneruskan membaca Alkitab ataukah Alkitabnya ditutup? Tentu saya yakin ibu bapak tidak pernah bosan untuk membaca Alkitab. Amin. Saya jawab cuma sedikit. Semakin banyak tahu, semakin banyak yang kita baca mengenai Alkitab, sebenarnya mungkin kita menjadi takut. Tetapi ada pilihan lain. Kita semakin terpacu untuk mengikuti, memenuhi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau dalam bahasa saya, saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita tahu bagaimana yang ideal yang semestinya kita kerjakan. Kita akhirnya menuju kepada sebuah pemaknaan. Kita menghitung, menilai, melihat kekuatan diri
kita sebagai orang Kristen. Menghitung, menilai, melihat sesungguhnya apakah aku sudah utuh mengikuti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Menghitung kekuatan, menghitung kelemahan, menghitung potensi, dan sekaligus bagaimana kita mengejar dan mewujudkannya, termasuk memperbaiki apa yang kita lakukan selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita mengacu kepada bacaan-bacaan Alkitab kita di hari ini, melalui kitab Ulangan, kita diajak untuk fokus kepada ketaatan untuk Allah. Filemon itu berkisah sebenarnya tentang diri Paulus. Dia tahu tentang keberadaan Onesimus dan dia menyampaikan banyak hal catatan kepada Filemon, dan pengetahuan tentang Alkitab yang dimiliki oleh Paulus itu yang menjadi ajaran yang disampaikan kepada Filemon. Lalu kalau mengacu kepada Injil Lukas, kita akhirnya tahu kalau kita ingin fokus kepada isi Alkitab, taat kepada Alkitab, dan kita ingin mengajarkannya, kita pun perlu juga menilai diri kita, menghitung diri kita, mengukur diri kita. Sudah adakah kesesuaian pengetahuan kita dengan apa yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan Alkitab, saya menemukan beberapa fakta menarik. Menurut hasil statistik sosial budaya tahun 2024 yang dilakukan oleh Biro Badan Pusat Statistik di Indonesia, buku yang paling banyak dibaca di Indonesia itu adalah kitab suci, dan persentasenya itu 75%. Jadi kalau dihitung rata-rata di Indonesia 75% orang Indonesia itu senang membaca Alkitab, dan saya meyakini ibu bapak termasuk yang 75. Amin. Tak segini semangat saya. Kitab suci 75%, 75,8. Kalau baca buku pengetahuan itu hanya selisihnya agak jauh, saudara, 23%. Buku-buku pengetahuan. Kalau membaca buku pelajaran itu hanya 20%. Membaca tabloid koran itu hanya 18%. Kalau membaca cerita gosip itu hanya 12%. Jadi sih mau tentang gosip itu cuma sedikit. Yang banyak itu yang membaca Alkitab. Ibu bapak masuk yang mana? Wah, amin kalau begitu. 75. Tapi pertanyaannya, kalau kita sudah membaca lalu kita mengukur diri kita seperti dalam Lukas 14 tadi, siapakah di antara kami kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dalam membuat anggaran dan sebagainya? Itu berbicara tentang menilai, mengukur. Kalau kita ingin konsisten sebagai pengikut Kristus, lihat dulu kepada dirimu yang kamu baca, apakah sudah sesuai dengan tabiat dan perilakumu. Jangan sampai kita bisa tahu banyak tentang Alkitab, tetapi bukan jadi pelaku iman. Jadi makna di dalam Lukas 14 saudara berbicara tentang apakah kita mau dan mampu menghitung kemampuan diri kita kuat atau tidak untuk konsisten, utuh, sempurna menjadi pelaku yang disampaikan melalui sabda-sabda Yesus. Kalau dalam Lukas 14 ini memang kemudian berbicara kita harus berani meninggalkan ketidaknyamanan, kita harus berani berjuang untuk menentukan hakikat sebagai kekristenan kita. Kalau kita mengatakan aku ingin ikut
konsisten, utuh, lengkap. Yuk kita awali dengan menilai diri kita. Aku ini sudah utuhkah melihat diri? Apakah aku sudah lengkapkah menilai diriku? Dan ukurannya itu di dalam Allah. Jadi kalau kita mengatakan ingin konsisten menjadi pengikut Kristus, lihatlah standar ukuran kita nilai diri kita dengan jujur yang di dalam Alkitab itu sudah kita lakukan ataukah tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun 2025 ini saya saban awal bulan itu senantiasa mengirimkan daftar bacaan Alkitab. Per 1 Januari setiap awal bulan saya membagikan di grup WA kita. Inilah target yang harus kita baca untuk bisa kita selesaikan selama sebulan. Dan kalau kita konsisten mengikuti itu, maka dalam 1 tahun kita akan bisa selesai membaca. Semoga itu sudah bisa dilakukan. Kan ibu bapak termasuk yang 75% tadi. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bulan kitab suci kita diajak kalau kita mau utuh, lengkap, konsisten sampai akhir dan menyelesaikan hidup ikut Kristus dengan sempurna, utuh. Melalui bacaan-bacaan, kesaksian-kesaksian yang tertulis itu menjadi cara kita menilai diri kita. Kalau kita lihat, oke, aku sudah melakukan, kembangkan itu, perbaiki menjadi lebih baik. Kalau kita belum mampu melakukannya, mari ini masih ada kesempatan untuk kemudian ya aku akan berproses menjadi lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan Alkitab yang telah dianugerahkan Allah di dalam hidup kita. Kita gunakan sebagai sarana bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan, menjumpai keberadaan Sang Khalik itu dan membawa kita kepada hidup yang berkah. Pada bagian akhir, saya ingin mengutip apa yang telah dituliskan oleh Robert Setio dalam bukunya Meniti Kala Kehidupan pada sisi Alkitab. Beliau mengatakan bahwa Alkitab itu sebagai cara kita berjumpa dengan Allah. Saya mengundang kita semua, mari kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Sudah ketemu Bapak? 2 Timotius 3 ayat 16. Dibaca lebih dulu oleh ibu bapak. Silakan. 1, 2, 3. Segala tulisan yang difirmankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya membacakannya dalam terjemahan baru 2 demikian. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Biarlah selama bulan kitab suci ini kita sungguh-sungguh melihat kembali tentang keberadaan Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sarana untuk menuju kepada kesempurnaan kehidupan, dan kita secara konsisten akan bisa menyelesaikan perjuangan iman kita, hidup benar selama di dunia dan menyongsong kehidupan kekal. Selamat memasuki bulan kitab suci. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Satu bagi
sebelum mulia memperbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hakim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai bagian dalam rangkaian pemaknaan iman kita selama bulan September ini dan kita memasuki bulan kitab suci, mari saudara kita bersama-sama kembali membaca Alkitab kita dalam kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca ini bersama-sama kembali, dan ketika Ibu Bapak membaca, hayat itu sebagaimana yang tertera di dalamnya. Kita ungkapkan cara membaca Alkitab melalui peragaan visual yang ada dan mengacu pada situasi pada badan atau tubuh kita. Misalnya, haruslah kau taruh dalam hatimu, maka tangan kita akan merujuk kepada hati kita. Mengajarkannya, nanti Bapak bisa pakai model begini. Kepada anak-anakmu, maka mari panjenengan bisa menunjuk kepada anak-anak. Ketika engkau duduk, posisi duduk, ketika sedang dalam perjalanan, maka ibu bapak harus menunjukkan gestur untuk berdiri dan kemudian berjalan. Lah ini ya agak ya. Ketika engkau berbaring, nanti silakan. Mari kita baca sebagai momentum kita memasuki bulan kitab suci di tahun 2025. Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Masih fokus membaca? Ya, karena ibu bapak termasuk yang 75% tadi. Nah, kita ulangi lagi baca teks ini, tapi coba kita hayati, kita peragakan begini. Inilah cara kita membaca Alkitab dengan versi yang berbeda. Silakan kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Sudah? Mari kita bangun bersama-sama. Mari kita berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam firman-Nya Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 menghendaki agar kita senantiasa menuturkan dan mengajarkan perintah Tuhan kepada anak cucu kita. Dalam tema membudayakan cinta Alkitab dengan berkisah, mari kita berbagi cerita tentang cinta kasih Allah kepada semua orang, baik itu kepada keluarga,
baik di kelompok kita, jemaat kita, bahkan juga di masyarakat di sekitar kita. Dengan diterangi oleh firman Tuhan dalam kasih Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, maka kegiatan bulan kitab suci tahun 2025 dinyatakan dibuka, dan kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan memampukan kita membudayakan cinta Alkitab. Mari kita saling berjabat tangan, saling sambil berkata, aku lebih dari 75%. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kitab suci kita menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Disilakan duduk. Komitmen kita, Pak Saudara, harus lebih dari 75% dalam cinta kita kepada bacaan-bacaan Tuhan. Mari kita bersama di dalam doa. Allah baik, Allah yang penuh dengan cinta kasih, hari ini kami mengawali penghayatan tentang bulan kitab suci. Ketekunan kami dalam membaca Alkitab kiranya menjadi ukuran kami bisa menilai diri kami dengan jujur. Manakah yang terbaik untuk kami lakukan? Apa yang masih menjadi kekurangan kami dalam melaksanakan firman Tuhan? Biarlah selama masa bulan kitab suci ini kami semakin diterangi oleh sabda Kristus. Hari ini kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami dalam pemaknaan sebagai bangsa yang sangat kenal dan juga berketuhanan. Biarlah kami semakin dekat dengan Engkau dan lebih setiap situasi keadaan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini berujuk kepada ketenangan, ketentraman dan juga kedamaian seperti yang dikehendaki oleh Allah Sang Pemilik kehidupan. Hari ini kami juga ingin berdoa dalam kehidupan lingkup keluarga kami, berlandaskan kepada ajaran-ajaran Yesus di dalam Alkitab. Begitu juga di dalam kehidupan persekutuan kami. Kami mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi seringkali dalam kehidupan persekutuan kami nilai-nilai Kristiani menjadi tidak tampak karena kami dikuasai oleh sisi diri kami sebagai manusia. Tuhan, bimbing kami lebih takut dan dengar-dengar akan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Hari ini kami juga ingin mendoakan untuk kehidupan warga jemaat keseluruhannya di masing-masing kelompok. Tuhan kasih, Tuhan berkati yang sudah berusia banyak, yang tengah menderita sakit. Kiranya Tuhan berkati yang tengah bergumul, Tuhan berikan hikmat, yang tengah menghadapi ragam persoalan, Tuhan juga berikan kekuatan. Beberapa warga dan orang tua kami doakan yang tengah menderita sakit, kami menyebut nama Bapak Kantor, Tuhan kasihi sehingga kembali dan segera berpulih. Kami juga mohon untuk warga jemaat semuanya, biarlah Tuhan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan. Hari ini kami juga ingin mohon setiap hal berkaitan dengan pertumbuhan iman kami dikuatkan oleh kasih karunia Kristus. Allah yang baik, kami mohon membimbing diri kami, keluarga kami, dan jemaat ini semakin sepadan dengan isi firman Tuhan. Inilah doa kami, doa yang kami aturkan hanya di dalam nama dan kasih setia Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan,
Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ nomor 146 sambil kita memberikan persembahan. Aku
Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh memberikan sebagian dari rezeki pemberian Tuhan untuk gereja Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan agar dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia, khususnya di GKJW Jemaat Kepanjen. Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dengan berkat dan rezeki yang datangnya dari Tuhan sendiri. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan agar dapat mengelola sesuai dengan kehendak Tuhan sajalah. Ada kekurangan, ada cacat celah dalam kami persembahkan, kiranya Tuhan mengampuninya. Demikian ya Tuhan, ucapan syukur kami, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita menerima berita jemaat, ada paparan dari Lembaga Alkitab Indonesia wilayah Jawa Timur. Bagaimana ini kita tadi baca yang masih pakai HP, mungkin banyak kata-kata yang tidak sama ya. Ini nanti dari Lembaga Alkitab Indonesia. Di sini ada Pak Elias, Ketua Wilayah Jawa Timur, yang akan memberikan paparannya, terutama tentang Alkitab TB2 Terjemahan Baru. Kami persilakan Bapak Elias. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan atas nama Lembaga Alkitab Indonesia wilayah pelayanan Jawa Timur sampai dengan NTT. Perkenalkan saya Elias, kepala perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia yang ditempatkan di wilayah Jawa Timur, dan mengucapkan terima kasih banyak selama hari Minggu dan juga jemaat GKJW yang telah memberikan kesempatan kepada kami ada di dalam ibadah perayaan pembukaan kitab suci di bulan September ini. Dengan tema membudayakan cinta Alkitab dengan berkisah. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, saya merasa terberkati dan tergerak begitu, tergerak untuk segera melakukan apa yang firman Tuhan boleh katakan dan kita baca. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Lembaga Alkitab Indonesia adalah lembaga nirlaba yang memiliki tujuan sesungguhnya, kalau dengan bahasa sederhana saya mau sampaikan, membantu dan mendukung gereja-gereja dan umat Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan gereja tentunya, atau yang biasa kita pahami dengan amanat agung, saksi, melayani, dan bersekutu dengan ketersediaan Alkitab. Dan apa yang kami kerjakan dan lakukan adalah menerjemahkan, menerbitkan, memproduksi, dan menyebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dan secara khusus dalam suasana bulan kitab suci ini, salah satu apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan Lembaga Alkitab Indonesia bertugas untuk menerjemahkan Alkitab dan bagian-bagiannya dari naskah asli ke dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah yang tersebar ke seluruh Indonesia. Tadi sempat disinggung oleh Pak Pendeta, kami menerjemahkan ke dalam bahasa ibu atau bahasa-bahasa daerah dengan tujuan agar mempermudah membaca untuk memahami firman Tuhan, agar misi Kristus itu tersampaikan dengan benar. Nah, Bapak
atau dengan teks aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan ada sedikit bahasa Arab. Bayangkan kalau teks Alkitab itu tidak diterjemahkan, lalu bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan melalui baca Alkitab? Tentunya kita harus belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani agar bisa paham dengan Alkitab kita ini. Oleh karenanya, karena itu sulit Bapak Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia dan secara khusus ya lembaga-lembaga Alkitab dunia dan juga para pendahulu-pendahulu sejarah gereja memulai melaksanakan misi pengabaran Injil ini dengan menerjemahkan dari bahasa Alkitab, dari bahasa aslinya. Jadi proses penerjemahan ini bukan hanya sekarang saja. Penerjemahan pertama diawali dari terjemahan yang kita kenal dengan Septuaginta. Jadi awalnya bahasa Ibrani diterjemahkan kepada bahasa Yunani. Bahasa Yunani ini adalah bahasa yang dipergunakan pada zaman Yesus. Karena bahasa Yunani ini adalah bahasa pemersatu atau bahasa nasional pada saat itu. Sehingga mulailah diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Dan itu menjadi kitab suci gereja-gereja perdana. Jadi sudah mulai diterjemahkan. Jadi anggapan kenapa Alkitab harus dirubah-rubah? Ternyata kalau kita melihat dalam sejarahnya, itu sudah mulai ada diterjemahkan dari teks aslinya, tidak merubah teks aslinya, tapi diterjemahkan sekali lagi agar mudah dipahami dan dimengerti dengan bahasa-bahasa pada saat itu. Zaman Yesus, Alkitab sudah ada dengan bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani diterjemahkan kepada bahasa Yunani. Secara singkat dan seterusnya saya tidak menyampaikan panjang lebar. Kita slide selanjutnya. Lalu pertanyaannya, mengapa terjemahan Alkitab itu diperbaharui? Seperti tadi dalam peribadahan Pak Pendeta menyampaikan saya membaca Alkitab dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Nah di handphone Bapak Ibu, di Alkitab yang Bapak Ibu baca, kalau bukan terjemahan kedua itu berarti itu menggunakan Alkitab terjemahan baru yang pertama, terbit tahun 1974. Lalu kenapa ada terjemahan baru edisi kedua? Ini yang menariknya. Ada beberapa alasan-alasan klasik. Yang pertama adalah perkembangan dalam bahasa penerima. Jadi Bapak Ibu, bahasa Indonesia itu berkembang terus. Mungkin yang sudah sesepuh senior saya, kita pernah mengenal ejaan tempo dulu ya. Ada yang itu menjadi jam seperti itu ya. Dan itu di perkembangan bahasa itu mulai disesuaikan dengan bahasa saat ini. Yang kedua adalah perkembangan penelitian teks sumbernya. Sampai dengan saat ini teks aslinya masih diupayakan diteliti terus, apalagi kalau sudah ada penemuan-penemuan terbaru akan coba diteliti lagi. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu tafsir, dan yang keempat adalah perkembangan ilmu penerjemahan. Jadi perlu dipahami Alkitab kita ini tidak turun dari langit gitu ya, dari surga langsung dikasih para nabi, tidak demikian. Tadi dikutip oleh Pak Pendeta, kita diajak untuk membaca 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi ada penulisnya, dan penulisnya menggunakan bahasa aslinya, dan itu diterjemahkan dalam bahasa-bahasa di dunia. Dan kita di Indonesia kita mulai juga dalam sejarahnya. Bahasa Alkitab di Indonesia ini dimulai dengan Alkitab bahasa Melayu yang ada di Indonesia. Albert Cornelius Riel tahun 1629 itu menggunakan bahasa yang dulu. Coba Bapak Ibu baca, ini bahasanya dari Matius pasal 24 ayat 32. Kalau kita membaca Alkitab kita, di situ pohon ara disebutnya adalah pohon pisang. Waktu itu terjemahannya seperti itu. Nah tentu ya itu ya, mengapa alasan bahasa berubah bahasa, maka Alkitab terus diperbaharui atau terus diterjemahkan, diperbaharui. Lalu berikutnya Alkitab yang kita kenal Ledecker, terbitan Ledecker atau Alkitab Ledecker 1731. Ini lumayan lagi. Kalau kita membuka Matius pasal 1 ayat 18 tentang Yesus Kristus, dia menyebutkan bermula makhluk
Isa Al-Masih. Apakah itu perlu dipertahankan? Menjadi pertentangan lagi kan? Ini jelas terjemahan Alkitab tahun 1731 dalam bahasa Melayu yang digunakan bangsa Indonesia. Nah, oleh karenanya perkembangan bahasa sesuai dengan kondisi saat ini mulailah Alkitab diperbaharui dalam terjemahan lama, lalu muncul terjemahan baru yang disesuaikan tanpa merubah teks aslinya. Jadi artinya dari mulai teks aslinya kita mengacu kepada teks aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani dan bahasa Arab itu mulai disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, terjemahan baru edisi kedua yang diluncurkan tahun 2023, tepatnya 9 Februari 2023 mulai diluncurkan dengan tujuan agar para pembaca kitab suci adalah kita semua mudah memahami tentang kitab ini. Apalagi ada bahasa-bahasa yang mungkin anak muda sekarang sulit untuk memahaminya beberapa kata-kata. Saya memberikan beberapa contoh-contoh perubahan-perubahannya. Dalam sisi perubahan bahasa, Kisah Para Rasul 5 ayat 29 dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripadanya itu ada spasi ya, daripada manusia. Dan dalam terjemahan baru kedua menyesuaikan dengan tata bahasa kekinian, maka tidak ada lagi spasi. Jadi daripadanya itu disambung. Perubahannya seperti itu. Jadi jangan juga Alkitab TB2 ini berubah total, tidak. Tapi itu diperbaharui. Lalu lanjut lagi, coba kita lihat contoh berikutnya di slide berikutnya. Bapak Ibu kalau baca 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 17 di Alkitab yang Bapak Ibu pegang saat ini, yang bukan TB2 mungkin di handphone, di situ pasti kita menemukan kata ganja dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 17 di Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama itu ada kata ganja. Nah, tentu ketika kita membaca, wah ini ganja, apakah ini ganja narkoba atau seperti apa? Dan ternyata kita telah lagi tafsirannya, ternyata 1 Raja-Raja 7 ayat 17 kata ganja itu adalah, nah ini yang diganti, kepala tiang. Jadi kita ganti kata ganja itu menjadi kata tiang. Berikutnya kita lihat lagi ya, beberapa contoh berikutnya di slide berikutnya dalam Amos 5 ayat 7 ya. Di dalam terjemahan baru edisi pertama dikatakan Tuhan, ini biasa yang kita kenal ya, Mazmur 126 ayat 3 ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Nah, dipandang lagi, ditinjau ulang kata perkara. Tuhan telah melakukan perkara besar. Identik perkara itu dengan sebuah masalah, dengan sebuah kasus. Jadi kalau kita mau menghayatinya, masakah Tuhan melakukan masalah besar gitu ya kepada kita? Tuhan melakukan kasus besar kepada kita, maka kita bersukacita. Artinya kita coba di dalam Alkitab terjemahan versi kedua dikatakan Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Jadi kata perkara dirubah menjadi perbuatan besar pada kita. Lalu dalam Amos pasal 5 ayat 7, mungkin juga sekarang kita tidak tahu apa kata arti dari kata itu. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi tipu dan yang mengempaskan keberanian ke tanah, kebenaran ke tanah, kata tipu. Tapi kita berpikir apa arti dari tipu ini sendiri? Dalam terjemahan baru edisi kedua, itu dijelaskan dalam, ya kembali lagi ke dalam teks aslinya. Nyata, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi racun pahit. Jadi tipu itu ternyata itu adalah racun pahit. Slide berikutnya, kata kusta. Mungkin kita pernah mendengar ya, dan membaca ada kata kusta khususnya dalam Imamat 13 ayat 29 sampai 30. Dan kami merubah kata kusta itu menjadi penyakit kulit yang menajiskan. Memang waktu merubah ini Bapak Ibu bukan LAI saja yang merubah, tetapi terjemahan edisi kedua ini sekilas adalah melibatkan seluruh denominasi gereja-gereja. Kami melakukannya kurang lebih 10 tahun lebih prosesnya,
dan dilakukan beberapa konferensi regional ya, mengumpulkan, berdiskusi apakah kata ini pas atau tidak, cocok atau tidak, menimbang dari beberapa sudut pandang, baik dari sudut ke bahasa budaya, kebudayaan seseorang dan lain-lain, kita pertimbangkan terus. Dan ini kadang-kadang saat ini, karena di sini kan kalau dalam konteks Alkitab kita, kata kusta itu penyakit yang menular. Tapi ternyata ketika kita melakukan penelitian, kusta itu tidak menular. Dan artinya kita juga tidak mendiskriminasikan, mengecilkan orang-orang yang berpenyakit kusta gitu ya. Akhirnya kita merubah kata kusta itu menjadi penyakit yang menajiskan. Lalu lanjut di slide berikutnya, kata memperanakan di dalam bacaan. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Kata memperanakan, Abraham memperanakan, bagi orang-orang Kristen baru ketika baca ini, masakah seorang Abraham memperanakan gitu ya, bisa melahirkan. Akhirnya kita rubah, Abraham mempunyai anak, jadi kata memperanakan berubah menjadi mempunyai anak. Nah ini yang menarik Bapak Ibu, slide selanjutnya, kata buyut. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 6, ketika Yesus membuat mujizat akhir menjadi anggur, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Mungkin sebelum kita tahu nih ada kalimatnya 2-3 buyut, saya saja menilainya 2-3 buyut itu sama seperti gayung gitu ya. Ada 2-3 gayung. Tapi ternyata dalam TB2 diperjelas lagi, kata buyut itu ternyata artinya adalah 80 atau 120 liter. 80 atau 120 liter. Jadi kalau satu buyung itu 120 liter kali 6. Dan itulah yang Tuhan rubah atau yang Yesus jadikan anggur. Akhirnya begitu melimpah ruah. Jadi tidak hanya satu gayung saja, tapi ada 120 kali 6 tempayan pada saat itu yang Tuhan lakukan, perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan, akhirnya air menjadi anggur itu sendiri. Dan contoh yang terakhir adalah bicara tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di dalam teks Alkitab kita tahu berjumpa TB1 itu, di situ dituliskan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Di TB2 ini masalah ikan saja dirubah begitu ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ada ikan goreng, ada ikan bakar. Konteksnya adalah pada saat itu murid-murid latar belakangnya mereka nelayan. Ikan merupakan makanan pokoknya gitu ya, karena ikan. Tapi kondisinya kalau kita menafsirkan dan melihat sejarahnya, mereka ada di pantai. Logikanya Bapak Ibu, pemikiran kita, kondisi yang ada di pantai, ini belum bicara tentang naskah aslinya. Lebih mudah mana membuat ikan goreng dengan ikan bakar pada saat ada di pantai? Harus lebih mudah membuat ikan bakar. Ikan goreng harus ada minyaknya, harus ada kompornya dan lain-lain gitu ya. Dan ketika dilihat ditinjau di naskah aslinya lebih mendekati tentang ikan bakar. Dan beberapa terakhir ya, terakhirnya ini yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam terjemahan baru kedua itu disampaikan atau ditulis, pada mulanya sudah ada. Itu lebih dipertegas lagi. Jadi pada mulanya adalah firmannya, kata adalah itu dipertegas, pada mulanya sudah ada firman. Jadi firman itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan selanjutnya kalau kita mengurut, pada mulanya adalah ada firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah beberapa, saya tidak panjang lebar Bapak Ibu karena waktu, beberapa hal-hal yang dirubah. Saya mau tekankan di sini, tidak berubah sedikit pun ayat Alkitabnya, mengubah, menghilangkan, meniadakan.
tetapi merubah bahasa atau bahasa saya memverifikasi gitu ya, bahasa-bahasa yang mungkin kita tidak tahu menjadi tahu, pengalimatannya, tata bahasanya yang dulunya benar, tapi perkembangan ilmu bahasa kita ubah menjadi bahasa yang saat ini kita gunakan. Harapannya adalah agar seluruh umat Tuhan dapat memahami firman Tuhan dengan benar dan melakukannya dengan benar serta menghayatinya. Jadi Bapak Ibu, itulah mengapa gereja-gereja menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Bila mana Bapak Ibu masih menggunakan Alkitab edisi pertama, mari saya mengajak kita tidak ada salahnya menggunakan Alkitab terjemahan edisi yang kedua. Lalu yang pertama, Alkitab lama kita mau dikemanain? Mau dibuang atau seperti apa? Jangan Bapak Ibu, simpan, karena itu menjadi bukti sejarah perjalanan iman kita. Jadi Bapak Ibu yang punya Alkitab di rumah, ini Alkitab saya itu sering dibaca sampai rusak Bapak Ibu, sampai begini, keseringan dibaca gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang di rumah jangan dikemana-manain. DB1 merupakan sebuah saksi sejarah pertumbuhan iman kita. Kita membacanya, mungkin ada yang sudah dicoret, dikasih tanda, diberi stabilo, itu yang membuat sebuah saksi sejarah kita. Nah Bapak Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia terakhir telah bekerja sama dengan Majelis Jemaat GKJW di tempat ini untuk menyediakan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Jadi bila mana Bapak Ibu membutuhkan Alkitab terjemahan baru edisi kedua, baik dari semua jenis ya, Alkitab anak-anak sampai Alkitab usia lansia, dapat menghubungi Majelis Jemaat, dan mungkin juga nanti ada pameran yang akan dilakukan oleh pihak Majelis Jemaat Pengurus Gereja. Demikian Bapak Ibu uraian singkat tentang Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus menjadi pedoman bagi kita dan kita lakukan dengan penuh sukacita dan berulang-ulang saat dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Alkitab terus. Terima kasih pada untuk kegiatan kita pada minggu pagi ini dari LAI di luar itu dengan PEW sudah di display Alkitab TB2, dan Bapak Ibu berkenan monggo pesan di PEW. Dan Bapak Ibu ketahui di belakang itu ada kotak persembahan untuk dukungan kita kepada LKI untuk saudara kita yang di pelosok-pelosok di pulau-pulau terluar yang membutuhkan Alkitab. Mungkin mereka dari Albiaya tidak mampu, kita boleh memberikan dukungan dalam bentuk persembahan kepada LKI di kotak persembahan di belakang. Untuk selanjutnya ada berita tambahan, jemaat tambahan. Yang pertama, hari ini anak-anak remaja dan pemuda live in di Pondok Pesantren Al-Amin Jember Pujung dalam rangka membangun kebersamaan, membangun persaudaraan sejati dengan saudara-saudara kita para santri Pondok Pesantren Al-Amin di Jember Pujung. Kemudian yang kedua, katekisasi anak dan remaja dimulai minggu depan setiap hari Sabtu pukul 17.00. Dan selanjutnya ada laporan perkawinan tahap 2. Majelis Jemaat telah menerima laporan perkawinan tahap 2 atas nama Gabriel Angelin Talita Pangemanan, anak dari Ayah Septa Andreas Pangemanan dan Ibu Hartiningsih dari GKJW Kepajet Kelopok Yohanes, dengan Daniel Inantio Gusti, anak dari Ayah Yohanes Witarto Agus Idratno dan Ibu Septanti Aryani dari
Gereja GPI Abdiel Jemaat Sidoarjo, rencana pemberkatan perkawinan hari Sabtu 11 Oktober 2025. Mungkin yang bersangkutan hadir. Yang kedua, juga menerima laporan perkawinan tahap 2 atas nama Celo Salumita Putri Tantri, anak dari ayah Yonatan Mulyadi dan Ibu Tri Hidayati dari GSJA Jemaat Immanuel Malang, dengan Philip Biku Krisdinar, anak dari ayah Hadi Sunarko dan Ibu Tri Kristianisi dari GKJW Jemaat Kepanjen. Rencana pemberkatan perkawinan pada hari Rabu 22 Oktober 2025 yang untuk diketahui warga jemaat. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita dan kita akan mengakhiri kebersamaan kita di dalam ibadah. Kita melanjutkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Saya undang umat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah bersama ini. Kita jadikan bulan kitab suci saat ini sebagai sarana untuk memperkuat iman dan setia melakukan kehendak Tuhan. Marilah terus mengatakan kasih Allah kepada dunia dan percayalah bahwa Tuhan nantiasa menyertai dan juga menolong kita. Kita akan nyanyikan lagu itu kontekstual 45, Suka Firman Tuhan. Kita nyanyikan bait yang pertama. Dibimbing dengan lagu Firman-Mu Pelita Bagiku. Mari kita terima berkat Tuhan yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hitung Jemaat 407.
Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penolong. Ingatlah, firman itu pelita bagiku dan terang bagi jalan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.